Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Widianti, NPM 0212000040. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tentang keamanan sistem proteksi mata kuliah Sistem Informasi. Di sini langsung saja proteksi dan security sistem komputer. Nah, ini proteksinya. Implementasi pengamanan sangat penting untuk menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi sama pentingnya. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Domain proteksi, mekanisme proteksi sistem komputer. Pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu 1. Objek perangkat keras. Objek yang perlu diproteksi antara lain yaitu pemroses, segmen memori, terminal, disk driver, printer. Yang kedua, objek perangkat lunak yaitu proses file, basis data, snapshot. Selanjutnya, matris pengaksesan objek. Masalah proteksi adalah mengenai cara mencegah proses-proses mengakses objek-objek yang tidak diotorisasi. Mekanisme ini juga harus memungkinkan membatasi proses-proses ke suatu subset operasi-operasi ilegal yang diperlukan. Misalnya, proses A dapat membaca file F tapi tidak menulisnya. Agar dapat menyediakan mekanisme proteksi, perbedaan dikembangkan berdasar konsep domain. Nah, domainnya adalah himpunan pasangan atau hak objek. Tiap pasangan menspesifikasikan objek dan suatu subset operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Hak dalam konteks ini berarti izin melakukan suatu operasi. Selanjutnya, cara penyimpanan informasi anggota domain. Nah, ini secara konseptualnya adalah berupa satu matris besar di mana 0 baris menunjukkan domain, 0 kolom menunjukkan objek. Nah, dan ini adalah tabelnya. Ini bisa kita lihat dari ini. Terus kapabilitas. Cara lain adalah memecah matris per baris. Diasosiasikan tiap proses satu daftar objek yang boleh diakses bila terdapat tanda operasi yang diizinkan padanya atau domainnya. Nah, senarai ini disebut senarai kapabilitas atau capabilities list. Ini ada tabelnya tipe hak objek. Dalam kolom tipe itu ada berkas, printer, plotter, modern, dan hak www. Dalam kolom objek itu ada pointer ke file 2 dan seterusnya. Ini antivirus. Antivirus ini perkembangan program antivirus dapat diperoleh menjadi 4 generasi, yaitu 1. Generasi pertama itu sekedar scanner sederhana, dan generasi kedua scanner yang pintar, dan yang ketiga generasi jebak-jebakan, dan keempat generasi proteksi penuh. Selanjutnya, keamanan. Dalam keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Selanjutnya itu masalah-masalah keamanan itu terdapat 2 masalah penting, yaitu kehilangan data dan bencana, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan atau kelalaian manusia. Dan yang kedua penyusup, yaitu penyusup pasif dan penyusup aktif. Itu masalah dari keamanan sistem proteksinya. Selanjutnya ya, autentikasi pemakaian. Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakaian. Nah, masalah identifikasi pemakaian ketika login disebut
itu autentikasi pemakaian, dan kebanyakan metode autentikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu sesuatu yang diketahui pemakaian, sesuatu yang dimiliki pemakaian, dan sesuatu mengenai atau ciri pemakaiannya. Terus ada juga ancaman program, yaitu ada 6, yaitu bakteria, login bug, trapdoor, trojan horse, virus, worm. Selanjutnya ada juga 4 ancaman sistem, yaitu interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Selanjutnya monitoring ancaman, yaitu ada 5, yaitu rancangan sistem seharusnya publik dan dapat diterima, pemeriksaan otoritas saat itu, kewenangan sederhana mungkin, mekanisme yang ekonomis. Dan yang terakhir enkripsi. Enkripsi teknik penyajian data dalam bentuk baru tanpa mengubah nilai, digunakan untuk melindungi data dari pengaksesan yang tidak terotorisasi. Data yang sudah dienkripsi dapat dibaca dengan melakukan dekripsi. Dan inilah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.